The Power of Habit adalah sebuah buku yang dikarang oleh Charles Duhigg, seorang reporter investigasi New York Times yang membahas tentang why we do what we do yang disebut habit, dan juga tentang how to change it. Inti bahasan bukunya dijelaskan dalam 3 bagian, yaitu yang pertama, the habit loop, bagaimana kebiasaan bekerja. Yang kedua, the craving brain, bagaimana menciptakan kebiasaan baru. Yang ketiga, the golden rule of habit change, mengapa perubahan terjadi. Yang pertama, the habit loop. Pada awal tahun 1990, peneliti di MIT menyadari pentingnya fungsi otak basal ganglia yang terkait dengan kebiasaan seseorang. Seekor binatang yang mengalami kecelakaan dan berakibat rusaknya basal ganglia akan kehilangan kemampuan untuk melakukan aktivitas-aktivitas sederhana yang biasanya dilakukan. Mereka melakukan percobaan dengan menggunakan mikroteknologis yang mengamati otak seekor tikus ketika melakukan aktivitas-aktivitas rutin. Tikus itu ditempatkan dalam sebuah kotak dengan jalur berbentuk T, dan salah satu ujungnya diletakkan sebuah coklat. Tikus itu diletakkan di belakang sebuah pembatas atau partisi yang akan terbuka setelah ada bunyi klik. Ketika terdengar bunyi klik dan partisi terbuka, tikus sedikit kebingungan, berjalan mengendus lorong sambil mencium bau coklat. Tapi ia tidak tahu di mana coklat itu berada. Sampai di ujung lorong, tikus harus memutuskan apakah harus ke kiri atau ke kanan. Ia beberapa kali berbelok ke kanan menjauhi coklat. Tapi setelah ia sadar tidak ada coklat di sana, ia akan berputar mencari arah sebaliknya. Percobaan ini diulang dan diamati beberapa kali. Setiap mendengar bunyi klik, tikus akan menemukan bahwa partisi terbuka, dan ia akan berjalan terus. Dan ketika sampai di ujung lorong, ia belok ke kiri dan menemukan coklat tersebut sebagai upahnya. Setelah beberapa kali percobaan, hal ini menjadi rutin bagi tikus untuk berjalan setelah bunyi klik dan berbelok ke kiri pada ujung lorong untuk mendapatkan coklat. Para peneliti mengamati otak tikus di awal percobaan. Ternyata sepanjang bagian otak tikus bekerja keras karena hal itu masih menjadi aktivitas baru buat tikus. Tapi setelah dilakukan beberapa kali dan menjadi rutinitas, maka gelombang otaknya menjadi lebih ringan. Artinya, otak tikus tidak bekerja keras ketika ia melakukan aktivitas yang sudah menjadi kebiasaan. Itulah yang disebut the power of habit. Pada proses ini, otak akan merubah serangkaian kegiatan menjadi kegiatan rutin otomatis. Inilah akar dari tumbuhnya kebiasaan. Ada banyak kegiatan rutin yang kita lakukan secara otomatis setiap hari, mulai dari menggosok gigi, memakai baju, dan sampai menyetir mobil. Proses pembentukan sebuah kebiasaan terdiri dari 3 langkah. Pertama adalah cue atau tanda, sebuah tanda yang mengingatkan otak kita untuk masuk dalam automatic mode dan mulai melakukan sebuah aktivitas rutin yang menjadi kebiasaan. Kedua adalah rutin atau rutinitas, yaitu kegiatan itu sendiri. Dan yang ketiga yaitu reward atau ganjaran yang membantu otak kita untuk mengingat apakah kegiatan ini perlu dilakukan di masa mendatang. Itulah habit loop. Cue, rutin, reward. Terulang terus dan menjadi otomatis. Dari proses itulah lahir kebiasaan baru. Bagian kedua adalah tentang craving brain. Pada awal 1900-an, Claude C. Hopkins, seorang eksekutif ternama di Amerika, ditawari temannya sebuah merek pasta gigi, campuran berbusa rasa mint yang ia sebut Pepsodent. Awalnya Hopkins meragukan bahwa produk ini akan laku dan diminati oleh masyarakat Amerika, mengingat saat itu belum ada kebiasaan menggosok gigi. Tapi karena sang teman berkali-kali mendatangi dan membujuknya, akhirnya Hopkins bersedia untuk mempromosikan pasta gigi Pepsodent itu. Setelah 5 tahun kerjasamanya, ia berhasil membawa Pepsodent menjadi salah satu produk paling terkenal di dunia dan sekaligus membantu menciptakan kebiasaan menggosok gigi di masyarakat Amerika. Yang dilakukan Hopkins adalah menciptakan craving atau keinginan yang kuat. Dalam iklannya, Hopkins mengajak orang untuk mengusap lidahnya
ke permukaan gigi. Bila mereka merasa ada lapisan di giginya, itulah yang membuat gigi tampak kuning dan mudah mengundang pembusukan. Dengan menggosok gigi menggunakan Pepsodent, maka lapisan itu akan hilang, sehingga gigi akan tampak bersih dan si orang tersebut akan tampil cantik. Dan konsep Hopkins ini akhirnya berhasil. Sebelum Pepsodent muncul, hanya ada 7% rakyat Amerika yang memiliki pasta gigi di rumahnya. Tapi setelah 10 tahun Pepsodent hadir dengan iklan yang diciptakan Hopkins, ada 65% rakyat Amerika yang menggosok gigi setiap hari. Prinsip Hopkins bersandar pada 2 aturan dasar. Yang pertama, temukan Q, tanda sederhana dan mudah dimengerti. Yang kedua, definisikan reward dengan jelas. Apa yang dilakukan oleh Hopkins adalah memunculkan sebuah keinginan kuat atau craving untuk memiliki gigi putih dan tampil cantik. Dan itu mendorong orang untuk melakukan kebiasaan menggosok gigi. Jika kita ingin memunculkan sebuah kebiasaan baru, misalnya melakukan olahraga pagi, maka kita harus membuat sebuah cue sederhana, seperti mengikat sepatu. Kemudian definisikan rewardnya dengan jelas, misalnya makan siang yang enak. Makin jelas rewardnya, maka akan muncul keinginan yang kuat oleh otak kita, atau yang disebut craving, untuk melakukan sebuah aktivitas tertentu. Ketika otak kita mulai mengharapkan reward, maka mengikat tali sepatu di pagi hari akan menjadi pemicu untuk melakukan olahraga pagi dan pemicu keinginan atau craving untuk mendapatkan reward. Dengan proses ini, maka kita bisa memunculkan banyak kebiasaan-kebiasaan baru dalam hidup kita. Pada dasarnya, kita tidak bisa melenyapkan kebiasaan buruk, tapi kita bisa mengubah kebiasaan tersebut dengan memunculkan kebiasaan yang baru. Itulah nomor 3, Golden Rules of Habit Change. Untuk mengubah sebuah kebiasaan, maka kita tetap mempertahankan cue dan reward yang sama, tapi mengganti rutinitasnya. Contoh, konsep perubahan kebiasaan ini berhasil menolong beberapa pecandu minuman keras dari kebiasaannya. Dengan mengganti aktivitas rutin minum-minum dengan sebuah pertemuan sharing, telah menolong banyak pecandu untuk melepaskan kebiasaannya. Inilah Golden Rules of Habit Change. Dengan memahami habit loop, kita bisa menciptakan kebiasaan baru yang baik dalam hidup kita. Untuk menciptakan sebuah kebiasaan baru, kita perlu menemukan cue yang sederhana dan reward yang jelas. Karena kedua hal ini akan memunculkan keinginan atau craving di otak untuk melakukan rutinitas. Dan untuk mengubah sebuah kebiasaan buruk, kita bisa memasukkan kebiasaan baru dengan tetap mempertahankan cue dan reward yang sama. Inilah intisari dari buku The Power of Habit oleh Charles Duhigg.